Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Esteliana. Jadi di video kali ini tuh aku mau ngebahas mengenai seputar training di Starbucks. Gimana sih pelatihan apa aja sih yang akan kalian dapat ketika kalian sudah diterima di Starbucks? Kemudian berapa lama sih waktunya? Kemudian apa aja sih benefit kalian kerja di Starbucks dan sebagainya? Aku akan bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Ya, jadi kalian itu akan dikasih kit kayak gini teman-teman, Starbucks barista kit. Jadi ini ada nama aku. Jadi kayak waktu itu ada kayak perkenalan kan teman-teman sama pelatihnya. Jadi disuruh nulis nama terus taruh di mejanya gitu supaya pelatihnya itu bisa langsung gampang ingat nama kita. Terus ini pertama-tama isinya itu ada T-Passport. Jadi T-Passport ini tentang teh apa aja sih yang ada di Starbucks, terus dia tuh asalnya dari mana, terus aromanya gimana. Misalnya kayak mint citrus, dia tuh sejenis dari green tea, terus dia wanginya itu wangi lemon herbal dan lemongrass segala macam. Jadi ditulis di sini cara ngebrewnya berapa menit, seperti itu teman-teman. Kemudian ada food passport. Jadi di sini tuh tentang makanan-makanan yang ada di Starbucks dan dia tuh ingredientsnya dari apa aja, sehingga kita itu jika ada customer misalnya dia itu vegetarian, jadi dia nggak bisa makan yang hewani kan, jadi kita bisa nge-suggest makanan yang sesuai dengan orang tersebut. Misalnya dia mau diet, makanan apa yang bisa untuk cocok dengan diet mereka gitu. Terus di sini juga ada coffee passport. Jadi ada tea passport, food passport, coffee passport. Jadi itu tentang summary atau ringkasan dari kalau ini ringkasan dari kopi-kopi yang ada di Starbucks. Misalnya ada Wobin dari Sumatera, Colombia, Veranda, Pick a Place dan lain-lain. Jadi di sini tuh sebenarnya di Starbucks itu ada namanya rutinitas teman-teman. Jadi di Starbucks itu ada namanya coffee testing. Coffee testing adalah jadi beberapa partner, misalnya aku nih biasanya sama teman-teman aku nih satu shift, kita itu milih satu jenis Wobin yang bisa kita brew. Misalnya kita itu ada EOC kan teman-teman. EOC itu adalah espresso of choice. Di Starbucks biasanya ada, tapi di beberapa Starbucks saja sih teman-teman. Jadi kita itu ngebrew kopi, kita grind sendiri, terus kita brew manual dan kita rasain kopinya. Apa sih cita rasa dari kopi tersebut? Gimana sih asal mula dari kopi tersebut? Kayak gitu teman-teman. Jadi background dari kopi tersebut kita bahas teman-teman. Soalnya kopi itu dari pertama kali aku masuk di Starbucks itu aku bener-bener gak suka sama kopi. Jadi aku itu gak suka banget sama kopi karena kopi itu cuma pahit doang kan yang ada di dalam pikiran aku. Ternyata enggak. Kopi itu bukan cuma kopi pahit, hitam, plek kayak gitu doang, itu enggak teman-teman. Ternyata aku baru tahu kalau di Starbucks jadi kopi itu ada yang kopi cita rasanya itu asemnya itu kayak yang seger gitu teman-teman. Kayak aku belum pernah sih sebelumnya tahu kalau ada kopi rasanya asam, itu nggak tahu aku. Nah terus ada juga kopi yang rasanya itu, jadi sebenarnya kopi itu unik banget teman-teman. Satu kopi itu nggak kayak rambutan kan satu plek gitu rasanya sama aja kan, rambutan di mana aja tumbuhnya sama aja rasanya kan. Tapi kalau kopi ini misalnya dia tumbuh di sebelah pohon coklat, jadi rasa kopi tersebut ada rasa coklatnya teman-teman. Terus kalau misalnya dia tumbuhnya di dekat pohon kacang, jadi ada rasa natinya kayak gitu teman-teman. Jadi ngikutin tumbuhan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Bener-bener unik banget pohon kopi tersebut. Jadi aku bener-bener oh kayak gini tuh ya di kopi ini. Ternyata kopi ini tuh kayak menyesuaikan diri, rasanya tuh menyesuaikan diri dengan kondisi di sekitarnya teman-teman. Aku juga pernah ngeliat teman aku, dia kan bawa kopi kan, ada ternyata kopi rasa strawberry, karena dia tuh pohon kopinya tuh di deket pohon strawberry teman-teman. Jadi ada rasa pisang, bener-bener unik banget sih. Jadi pohon kopi itu bener-bener tumbuhan yang unik dan rasanya juga unik, bukan cuma pahit doang kayak gitu.
Aku sih favorit aku itu adalah kopi Kenya teman-teman. Jadi kopi dari Afrika. Jadi dia itu warna bijinya itu nggak terlalu hitam karena dia itu roastingannya itu like blonde roast atau light roast. Jadi ada di Starbucks itu ada beberapa roastingan itu adalah sangraian. Jadi kan biji kopi yang mentah itu disangrai tergantung tergantung, pokoknya ada beberapa alasan untuk gimana menentukannya. Jadi ntar mungkin kita bisa bahas sih teman-teman, supaya video ini nggak kepanjangan. Jadi ntar aku bisa ngebahas tentang apa sih wall bean yang ada di Starbucks, rasanya gimana aja sih gitu-gitu. Ntar aku bahas. Kemudian lanjut ke materi sebelumnya yang tadi tentang coffee passport segala macamnya. Jadi abis itu jadi kalian coba dikasih ini The Green Apron Book. Jadi di sini tuh ada apa aja sih yang bisa kalian lakukan gitu sebagai barista, karena kan kalian kan barista itu kan memberi servis. Apa saja sih servis yang bisa kita sampaikan gitu, gimana sih supaya customer itu bisa puas dengan pelayanan yang kita gitu, pelayanan. Nah terus jadi ngomong-ngomong tentang apron di Starbucks, kalian pernah gak sih ngeliat apronnya kok warnanya hijau, warnanya hitam gitu? Apa sih yang beda? Jadi apron di Starbucks itu sebenarnya ada 3. Apron warna hijau, hitam, sama warna coklat. Jadi kalau hijau adalah apron yang sangat-sangat kalian sering lihat kan, karena apron hijau itu adalah awal mula orang masuk di Starbucks pasti langsung pakai apron hijau. Aku juga salah satunya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada apron warna hitam. Kalau apron warna hitam adalah ketika kalian sudah mencapai coffee master teman-teman. Jadi di Starbucks itu kalian bisa menambah insight kalian tentang perkopian, kalian belajar tentang perkopian, dan dites gitu, ada tesnya gitu, coffee master. Baru kalau misalnya kalian udah lolos, kalian bisa berhak untuk mendapat apron hitam tersebut. Kemudian ada apron warna hijau, warna coklat. Apron warna coklat itu benar-benar jarang banget teman-teman, karena cuma di Indonesia itu cuma ada 5 orang doang yang pakai apron warna coklat, karena itu sebagai yang udah paling mantepnya gitu lah. Kalau mengenai kopinya itu udah paling mantep, udah paling tahu semuanya tentang kopi. Nah kemudian ini ada barista certification kit. Jadi kalian itu selama training itu di sini tuh ada centangannya gitu teman-teman. Ada learning blocknya itu kayak gimana sih espresso bar basic, terus gimana sih cara nge-steam susu segala macam. Kalau kalian udah dites sama store manager kalian dan kalian udah memenuhi, akan dicentang. Ketika semuanya sudah selesai dicentang, maka kalian berhak untuk mendapatkan certification barista. Jadi kalian udah bisa lepas pin. Jadi di sini tuh kalian kalau baru masuk itu pakai pin kan teman-teman, pin barista training kayak gitu, barista in training kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya customer ngeliat, oh ini lagi training ini baristanya, jadi kayak maklum lah jadinya kalau misalnya dia masih belum tahu apa-apa gitu. Kemudian teman-teman ya sekian gitu sih kalau misalnya untuk training di Starbucks. Sebenarnya struggle aku yang paling susah itu adalah menghafal resepi yang ada di Starbucks. Karena apa? Karena minuman di Starbucks itu banyak banget. Setiap seasonnya ada yang baru, misalnya season winter, terus spring, autumn, dan summer, dan sebagainya macamnya. Itu selalu ada minuman baru. Dan ada minuman core juga teman-teman. Minuman core adalah minuman yang selalu ada di setiap season. Jadi nggak akan hilang itu minuman kalau misalnya seasonnya udah nggak ada lagi gitu. Misalnya kayak caramel macchiato atau cafe latte, itu selalu ada di setiap harinya, itu selalu ada. Pumpkin spice latte itu kan cuma ada di autumn doang teman-teman. Jadi kalau misalnya di season winter itu nggak ada. Jadi begitu. Habis itu udah.
untuk segala trainingannya udah selesai sampai saat ini. Jadi aku mau bahas tentang benefit yang ada di Starbucks. Jadi kalian itu pertama-tama mendapatkan gaji yang pasti lah ya teman-teman. Karena tujuan kita adalah gaji ya teman-teman, cuan. Terus yang kedua itu adalah kalian dapat partner beverage. Jadi kalian itu bisa bikin minuman untuk diri kalian sendiri. Jadi sehari itu dapat dua partner beverage. Kalau misalnya kalian masuk satu shift full. Jadi di Starbucks itu ada satu shift full, ada setengah. Kalau setengah itu cuma 4 jam kerja, itu untuk part time, dan itu cuma dapat satu partner beverage. Kalian bisa bikin minuman apa aja asalkan sesuai standar ya teman-teman bikinnya. Terus ukurannya juga cuma tol, dan kalian harus input di POS. Jadi seperti itu untuk hari ini. Mungkin kalau misalnya aku bahas tentang cara coffee tasting di Starbucks atau wallbean yang ada di Starbucks, misalnya kopi Kenya, kopi Sumatera, mungkin aku bisa bahas di next video. Oke, sekian dari video aku hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang ingin tahu gimana sih pertrainingan di Starbucks. Semoga video ini bisa membantu. See you on my next video. Bye.